Ya, kita sudah masuk ke dalam desain sistemnya ya teman-teman, yaitu color, dimana untuk color ini ada lumayan cukup banyak teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Dan kadang kita bingung ya, harus nyari color di mana, terus gimana caranya sampai dengan color mana yang paling bagus untuk desain kita. Di sini saya biasanya menggunakan Adobe Color, yang mana di Adobe Color ini kita bisa langsung lihat ya, ada beberapa tipe color yang mana bisa kita pakai gitu ya. Misalkan mau pakai yang monokromatik gitu ya, cuma 2 warna dengan turunannya. Nah, di sini teman-teman bisa ambil semua gitu ya. Nah, base colornya yang ini gitu. Nah, ini bisa teman-teman ambil semua untuk dijadikan sebuah desain sistem. Nah, lalu selanjutnya juga sebenarnya ada Eva Colors teman-teman. Eva Colors ini hanya adalah untuk nge-state nih, dan kita bisa ambil semua terkait warnanya, misalkan light dan dark mode-nya gimana, bagus apa enggak, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau belajar-belajar bisa menggunakan Eva Colors ini ya. Misalkan saya ubah-ubah warnanya, base-nya di sini, nanti dia akan ngikut semua nih. Misalkan base-nya kuning, nah semuanya jadi ngikut tuh teman-teman. Misalnya base-nya ungu, lain juga akan ngikut ya. Nah, ini juga akan mengikuti dan menyesuaikan. Nah, itu bisa dipakai juga teman-teman. Lalu selanjutnya ada Tailwind Color. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada banyak banget nih warnanya, dan ini udah disesuaikan dengan dark maupun light-nya. Misalkan untuk yang blue ini ya, dan ini hexanya nggak berubah teman-teman. Jadi light dan dark mode sudah disesuaikan gitu ya. Jadi aman untuk pakai di Tailwind Color. Nah, cara bikinnya gimana sih kalau misalkan di Figma-nya? Nah, di sini saya akan pakai Tailwind Color sebagai plugin gitu ya, teman-teman. Di sini saya panggil pluginnya itu adalah Tailwind Color Palette. Nah, saya running. Nah, ini versi yang paling terbaru. Saya tulis aja di sini Tailwind. Saya add, dan dia akan langsung muncul nih color style di sini Tailwind, dan semuanya ada nih teman-teman. Semua yang ada di Tailwind tadi semuanya ada di sini. Oke. Nah, biasanya kalau untuk color sendiri itu ada beberapa state yang harus kita buat teman-teman supaya desain kita jadi lebih rapi. Yang pertama adalah state untuk brand, lalu yang kedua adalah state untuk text. Yang ketiga adalah untuk warna netral, mungkin warna background, warna putih, warna hitam, dan juga di sini ada status. Di sini kita akan buat color menggunakan 4 ini dengan Tailwind Color yang tadi ya teman-teman. Dan bagaimana cara membuat rapinya kita akan mulai sekarang. Untuk brand sendiri biasanya turunan brand ini ada kurang lebih 3 teman-teman. Pertama adalah band dark. Nah, ini kita bikin auto layout biar gampang ya saya juga. Di sini ada primary dan satu lagi ada light. Jadi kurang lebih ada 3 ini teman-teman. Lalu untuk teks ini biasanya ada berapa sih? Ada 3 juga teman-teman. Yang pertama adalah teks primary, lalu teks secondary, dan terakhir adalah tertiary. Selanjutnya di sini ada warna netral teman-teman. Warna netral biasanya adalah warna-warna netral, misalkan warna background. Kadang-kadang kita juga butuh warna putih, dan kadang-kadang kita butuh warna hitam. Nah, lalu status teman-teman. Status di sini ada berapa aja sih? Ya, status ini biasanya ada 4 ya. Yang pertama adalah status info, terus status warning, terus status sukses. Bebas yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Satu lagi untuk yang danger. Nah, kalau teman-teman pernah lihat, state ini biasanya dipakai untuk label-label tuh, kayak misalkan oke, ini di reject nih dan lain sebagainya gitu. Kalau di dashboard misalkan untuk warning adalah proses gitu-gitu ya. Sukses adalah selesai, danger artinya di reject atau ditolak dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya cara makainya nanti untuk status ini. Jadi kita udah punya setidaknya ada 4 warna ini yang akan kita buat. Oke, yang pertama dari brand dulu. Brand di sini ada dark ya teman-teman. Nah, misalkan saya di Tailwind-nya saya cek dulu. Saya mau pakai warna biru deh. Biru yang mana nanti untuk yang menjadi base-nya adalah biru 500. Jadi primary-nya biru 500 ya. Jadi di sini saya rapihin dulu pakai ellipse ya.
Terus saya bikin ini auto layout, kita udah belajar auto layout tadi. Nah ini biar ke kanan, kan kita pakai ini ya. Nah ini saya ubah seperti ini. Nah ini bisa pakai keyboard aja kanan kiri dan dia nggak akan kabur ya teman-teman. Oke, sementara ini saya pindahin dulu jauh di atas ya. Oke, sekarang saya kasih ukuran. Ukurannya adalah misalkan 25 gitu ya. Nah, selain warna primary, kita juga perlu ngasih tahu ke developer hexanya apa di sini ya, warna hexnya. Nanti kita kasih juga ke developer supaya gampang hands-on-nya, teman-teman. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Nah, ini taruh di tengah misalkan. Atau hexanya kita buat lebih kecil lagi, misalkan 10. Oke, sip. Nah, ini primary. Warnanya adalah tadi ya, Tailwind Blue. Kita cek Tailwind Blue. Tailwind Blue 500, kita cek di sini. Nah, ternyata dia hexanya ini, teman-teman. Kita ambil aja hexanya di sini. Ini ya hexanya. Kita taruh di sini. Nah, kita udah punya warna primary. Sekarang warna darknya. Ini ya, warna dark. Sekarang kita coba copy aja. Darknya kita hapus, ini kita jadiin warna dark. Sekarang hexanya kita ganti lagi, teman-teman. Sesuaikan dengan Tailwind tentu saja. Misalkan darknya saya mau ambil yang 700. Nah, ini kita ambil darknya ya. Ambil 700 di sini. Kita ubah. Nah, kita ganti seperti ini. Terus light-nya juga berlaku seperti itu. Nah, ini light. Nah, ini kita ganti jadi light. Nah, light ini kita lihat lagi di Tailwind. Light-nya mungkin saya maunya 200 ini ya. Nah, kita ambil, kita taruh hexanya di sini. Sekarang kita tinggal ganti warnanya. Nah, ini sekarang tinggal kita rapihin, teman-teman. Kita rapihin menjadi sebuah frame yang cukup bermakna. Misalkan di sini 24 ya. Ini juga 24. Kasih warna putih biar enak. Nah, sekarang yang warna-warna putih di dalam kita kasih warna yang agak gelap aja biar lebih gampang lihatnya. Sorry, harusnya teksnya aja nih yang kita drag. Sekarang kita kasih aja warna Tailwind-nya itu slate 900. Nah, ini enak. Nah, sekarang frame-nya kita ubah jadi warna putih. Nah, gini ya. Sekarang coba lagi, teman-teman. Kan sini 24 gitu. Brandnya mau digedein warnanya, misalkan 20 ya silahkan. Warnanya bold. Terus kita bikin stylenya bold. Terus di dark ini juga semuanya kita bold ya. Seperti ini ya, silahkan aja. Terus ukuran-ukurannya juga kita ubah-ubah seperti ini, silahkan aja. Terus misalkan kita mau bikin satu lagi frame untuk luarnya ya. Misalkan warnanya jangan putih deh, nanti kita pakai slate-nya 100 gitu, atau slate 200, biar kelihatan nanti untuk yang lain-lainnya ada di samping-sampingnya gini. Jadi untuk pengelolaannya lebih rapi. Untuk teks, netral, status, itu sama semua teman-teman. Cara pembuatannya sama seperti itu. Jadi teman-teman bisa dicoba untuk membuat sebuah color yang seperti brand yang saya buat. Nah, selanjutnya adalah kita bisa membuat brand ini jadi color style, teman-teman. Nah, sekarang kan color style-nya masih pakai Tailwind ya. Kalau kita lihat juga, misalkan kita taruh seperti ini, kita cek di sini ya, ini ada style. Nah, ini masih pakai Tailwind. Sekarang kita nggak mau pakai Tailwind lagi, kita mau pakainya punya kita sendiri. Nah, sekarang teman-teman bisa membuat sebuah style sendiri. Yang pertama, teman-teman klik dulu untuk warnanya. Oke, terus ada di sini teman-teman ke style. Nah, di sini ada plus nih, new variable. Kita klik ya. Nah, kita mau bikinnya apa? Variable atau style? Sekarang kita bikin style dulu aja. Nah, stylenya di sini kita kasih nama brand, terus dark. Kenapa sih harus ada slash di sini? Karena brand ini akan jadi foldernya, dark ini akan jadi value-nya, gitu ya. Kita create style. Nah, ketika kita lihat di sini sudah ada nih brand dark ya di dalamnya. Kalau misalkan kita nggak mau bikin folder gimana mas? Ya udah langsung aja di sini primary tulis gitu ya. Nanti dia akan ada di luar. Seperti ini nih. Nah, dia nggak punya pembungkus. Kita arahkan ke sini baru ada pembungkusnya. Ini juga bisa diubah-ubah teman-teman. Terus kalau misalkan kasusnya ada banyak mas, gimana caranya? Yang paling gampang adalah teman-teman ubah di sini warnanya nih. Misalkan di sini adalah brand dark, layernya yang diubah ya tulisannya. Gitu.
brand primary. Nah, semuanya nanti akan diubah seperti ini. Yang bawah adalah brand type. Oke. Nah, teman-teman bisa pakai sebuah plugin. Nama pluginnya adalah Styler, yang mana Styler ini tinggal sekali klik aja semuanya tergenerate, teman-teman. Nah, kelihatan nih. Nah, ini ya. Created 1, no change-nya 2 karena memang udah ada di dalam gitu. Yang tadi udah kita bikin ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ini, kita mau ubah jadi warna primary, kita tinggal cari aja brand primary. Set, dia udah berubah. Kita cari lagi brand dark, dia langsung berubah sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke, teman-teman, silahkan dibuat aja teks, netral, dan status untuk semuanya. Di sini saya akan membuat color ini menjadi lebih cepat ya. Nah, di sini teman-teman saya sudah bikin yang namanya warna ya, pewarnaan ada di sini. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada brand, ada netral, ada teks, dan slate. Jadi semuanya sudah saya buat, sehingga teman-teman juga harus membuat seperti ini dan pengelolaannya seperti ini juga, supaya desain sistemnya teman-teman itu jadi lebih mudah lagi dipahami oleh developer. Oke, mungkin silakan langsung lanjut ke materi selanjutnya.